Baik. Ya, kerjasama suami istri di kala pandemi. Wah, ini gimana ya? Nah, yang penting sekarang kan kita sudah 9 bulan ya merasakan kondisi seperti ini, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Artinya di 9 bulan lebih ini kita tentu menerima kondisi pandemi dengan penuh kesadaran bahwa ini bukan hanya kita saja yang seperti ini, tetapi nyaris saya katakan nyaris seluruh dunia, karena memang ini namanya pandemi, ini wabah yang tempat yang sangat banyak. Ya, ini jadi terimalah dengan penuh kesadaran. Nah, adapun kemudian bagaimana ya kita nih sebagai suami istri, ayah bunda dalam bekerja sama mendampingi Ananda ya, khususnya di pandemi. Walaupun hari ini saya juga akan memberikan satu tips-tips untuk bukan hanya pada saat pandemi, kapan saja ya dan di mana saja tentu kita ya akan seperti ini. Namun kalau pandemi kan lebih khusus lagi ya. Baik. Jadi kalau kita belajar nih tentang fitrah peran ibu dan ayah, memang ada perbedaan ya. Coba kita lihat satu-satu ya. Baik. Ibu tuh apa sih perannya sebetulnya secara fitrah ya? Secara fitrah itu berarti secara Allah sudah memberikan semua perangkat-perangkat yang ada ya. Jadi ibu itu pelaksana harian pendidikan. Oke. Kalau ayah apa penanggung jawabnya ini? Penanggung jawab visi pendidikan. Ya. Kemudian ayah ibu saat ini ya waktu sebelum Ananda masuk kemudian bersepakat memasukkan Ananda di Sekolah Harapan Umat Karawang, ini juga sesuatu yang perlu ya waktu itu pastinya dibicarakan bersama-sama, dan penanggung jawab visinya adalah ayah ya. Kemudian apalagi? Ibu ini personal of love and sincerity ya. Jadi ibu ini memang orang yang bagiannya penuh cinta dan ketulusan. Nah, ayah bagaimana? Ayah itu man of vision and mission. Jadi ayah itu memang yang bagian visi misinya tuh. Ya, ibu nanti yang penuh cinta, tulus gitu ya. Kemudian ibu ini sang harmoni dan sinergi. Ayah bagaimana? Sang ego dan individualitas. Ya, memang begini. Kemudian apalagi ibu pemilik moralitas dan nurani, ayah pembangun sistem berpikir. Ya, ibu supplier feminitas, jadi yang memasuk ya peran-peran pada perempuan feminitas, dan ayah supplier maskulinitas. Ya. Kemudian ibu pembangun hati dan rasa, ayah penegak profesionalisme. Jadi kalau ayah selalu arahin anaknya ya, mungkin dari kecil bisa kita arahkan sebagai ya penegak profesionalisme. Ibu yang selalu menghibur gitu ya. Ibu berbasis pengorbanan, ayah gimana ayah? Ayah konsultan pendidikan. Oke, dan ibu sang pembasuh luka, ayah adalah the person of tega. Nah, kenapa saya utarakan di awal-awal fitrah perbedaan ini, karena banyak sekali ibu-ibu bilangnya begini ya, saya heran Bu Aisyah, saya udah lembut gitu ya, tapi nih ayahnya nih masih aja suka tega kan gitu. Bu, itu memang begitu pembagian perannya, karena kalau tidak ada the person of tega nanti anak nggak kuat ya. Kami pun juga, saya dan suami punya 5 anak, 4 laki-laki, 1 perempuan. Itu memang harus ada bagian tugasnya, ayah yang bagian tega gitu ya, seperti inilah. Sehingga anak-anak itu mendapatkan gaya dari ibu dan gaya pengasuhan dari ayah, sehingga mereka utuh. Kenapa begini? Kenapa ayah harus ada juga seorang yang seperti ini atau paling enggak tega ya? Supaya nanti Ananda kita keluar rumah, mungkin ketemu guru kah, ketemu dosen kah, atau ketemu nanti pimpinan atau teman kerja yang juga keras gitu ya, atau yang juga tega, itu sudah biasa gitu. Ya, nah ini semua yang diminta itu sebetulnya bukan kasar, ya, bukan keras, ya, tapi tegas, ya. Dan ayah inilah yang punya fungsi itu, karena memang beda antara laki-laki perempuan. Dalam Islam di Quran senantiasa Allah ya meminta kita menjadi orang tua yang bersikap lembut, tidak kasar, tidak keras, tapi tegas boleh dong. Ya. Nah, sekarang kita lihat Ali Imran 159 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Ya, maka karena rahmat dari Allah engkau bersikap lembut terhadap mereka
Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Jadi ayah bunda, bapak ibu guru, saya sejak tahun 98 menangani pasien-pasien penyalahguna narkoba. 5 tahun terakhir saya menangani kasus-kasus LGBT. Ya, 90% ya kasus penyebabnya karena mereka menjauh dari orang tua. Pada saat menjauh dari orang tua, terutama kalau mereka keluar dari rumah atau lebih sering di luar rumah, pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat solusi yang salah. Itulah ketemu bandar kena narkoba, ketemu mafia LGBT bisa jadi LGBT, ketemu bandar judi jadi penjudi dan sebagainya. Ya. Itulah makanya di pandemi ini salah satu hikmahnya adalah ya kita dipaksa untuk kembali ke rumah. Dan anak-anak yang biasanya suka nongkrong-nongkrong ini agak ditahan-tahan kakinya kan. Yang biasanya sering keluar ini agak ditahan-tahan kakinya. Supaya apa? Lebih aman di rumah. Hanya memang kita diminta bersikap lemah lembut. Gitu. Bu Aisyah saya sudah lembut tapi tuh anak masih ngeselin kan gitu. Masih songong kata orang Betawi. Ya, maka ini disuruh. Ya, kita diminta untuk fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Baru kemudian wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan, ya. Dan faiza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ya. Ini adalah tuntunan buat kita sebagai orang tua. Bahkan ayat ini bukan hanya orang tua pada anak, ya pasangan hidup pada pasangan hidupnya, pimpinan pada timnya, ini disuruh kayak gini, suruh lembut. Kemudian kalau kita masih merasa jengkel karena sudah lembut, kita disuruh maafkan mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku fulan bin fulan. Mohonkan ampun bagi mereka. Karena kita orang tua adalah perantara antara anak dengan Allah. Ya Allah, ampuni anakku. Baru ajak musyawarah. Ya. Saya sering sekali dapat pertanyaan atau dapat curhatan ibu-ibu tentang anandanya. Ini punten ya, ini mungkin ada yang di SMP SMA ya. Ibunya tahu anaknya merokok yang laki-laki misalnya. Jadi saya bilang, ibu maunya apa? Ya, saya mau bicara sama anak itu Bu Aisyah. Oke, boleh kok. Ya, terus ibu perasaannya apa sekarang? Marah Bu Aisyah. Oke. Ya. Ibu tahu nggak gimana cara untuk musyawarahnya? Nggak tahu Bu Aisyah. Nah ini pakai ini. Tentu karena marah kita harus ya istighfar terlebih dahulu. Dan rahmat Allah ini harus diminta. Kenapa harus diminta? Supaya kita bisa bersikap lembut. Kenapa? Karena orang tua pada anak kandung itu lebih sulit bersikap lembut dibanding orang lain terhadap anak kita. Itulah makanya dalam sebuah kita mengajar mereka pendidikan, kita bagi tugas sama Bapak Ibu guru. Karena Bapak Ibu guru itu bisa lebih cepat, lebih lembut pada anak kita loh. Dibanding kita sendiri. Makanya kalau ada orang tua yang sudah bisa lembut pada anaknya, itu rahmat Allah turun pada kita. Jadi memang kita harus minta, ya Allah, ya astagfirullahaladzim, saya mohon ya Allah bisa sikap lembutmu pada anakku. Nah itu. Kemudian apa? Itu tadi ingat ya, sebelum kita musyawarah ini ada langkah berikutnya. Maka maafkanlah mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku. Ya Allah, sebut namanya kalau perlu tuh. Ya, lebih afdal lagi tuh. Ya Allah, saya maafkan anakku fulan bin fulan. Ya Allah, saya temui dia merokok. Saya tahu dia merokok. Ya Allah. Dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, ampuni anakku fulan bin fulan. Ya Allah. Nah itu. Baru ajak bermusyawarah. Seperti itu. Baru kita ajak musyawarah. Biasanya ya dalam secara empirik ya, secara pengalaman baik saya pribadi sama yang lain-lain juga, termasuk anak yang kena narkoba, orang tuanya pakai Ali Imran 159, itu anak baru diajak musyawarah udah ngaku duluan. Bunda, aku mohon maaf Bunda, aku ngerokok Bunda. Udah ngaku. Kenapa? Rahmat Allah pun sudah turun pada anak kita karena kita memohonkan ampun. Ya. Jadi memudahkan musyawarah. Nah pada saat musyawarah ini juga dikasih tahu nih, kalau apabila engkau telah membulatkan tekad maka tawakal pada Allah. Jadi pada saat kita musyawarah, hasil musyawarahnya itu kita ya bulatkan tekad dan tawakal. Hasil musyawarah hari itu. Kalau nanti lagi masih ada belum lagi ditemukan kesepakatan di musyawarah, janjian lagi musyawarah lagi, pakai lagi teknik ini. Ya, insya Allah.
Ini karena ini yang harus kita tahu persis apa yang Allah ya ajarkan pada kita. Nah, kemudian laisa zakaru kal unsa, laki-laki nggak sama dengan perempuan. Ali Imran ayat 36. Ini bukan satu ayat, seperempat ayat. Inilah yang membuat kadang kita suami istri ini beda tadi, cara pengasuhan tadi beda. Ya, si ayah yang tega, si ibu yang pembasuh luka, itu memang begitu. Ya, itu beda. Nah, kemudian ayat ini banyak sekali diteliti oleh para ilmuwan seluruh dunia. Saya ambil saja 2 referensi ya. Ini suami istri Mr. Alan Barbarapis. Memang mereka bukan muslim ya. Tapi mereka meneliti fitrahnya manusia, dan karena yang diteliti itu sunnatullah, isi otak manusia, hasil penelitian sama. Alan Barbarapis di Australia, Luan Brizendin menelitinya di San Francisco, University of California, San Francisco. Ayah bunda yang senang membaca silakan, ini beberapa referensi yang saya pakai. Ya, nah kata mereka bahwa memang laki-laki dan perempuan itu ya beda gitu. Ya, laki-laki dan perempuan tidak identik. Namun laki-laki dan perempuan harus setara, equal, dalam arti memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Memiliki kesempatan untuk bisa ya mengecam pendidikan, memiliki kesempatan untuk mempunyai kesempatan untuk sama beribadah juga, sama tuh ya. Bagaimana kita ya anak laki harus beribadah, anak perempuan itu juga memiliki kesempatan yang sama, makanya disebut equal, setara, tapi memang tidak identik. Apanya nggak identik Bu Aisyah? Susunan program di dalam otak. Ini otak manusia Allah ciptakan dan diletakkan di kepala. Ada otak besar, ada otak kecil, ya, dan kemudian terbagi dua belahan. Laki-laki otaknya lebih berat 100 gram dibanding perempuan. Jadi kalau perempuan 1,4 kilo, laki-laki 1,6. Ya 1,5, atau perempuan ada yang 1,5, laki-laki 1,6, ada yang 1,3 laki-laki. Jadi beda-beda 100 gram lah, ya. Nah, ini otak dari samping kiri, ada otak besar dan ada otak kecil. Ya. Kemudian otak juga terbelah ini, Allah belah ini. Ini dilihat dari atas ya, ini yang bagian dahi yang sini. Ya, jadi ada belahan kanan, ada belahan kiri. Memang ini terbelah. Dia tersambungnya di tengah, di daerah corpus callosum tersambungnya di situ. Ya. Nah, karena ada alat fungsional MRI ini, makanya penelitian tentang otak berkembang sangat pesat. Ya, kenapa? Karena alat ini bisa melihat otak manusia masih hidup. Kalau dulu meneliti otak itu harus orangnya meninggal dulu, baru diambil otaknya atas persetujuan keluarga, baru dikotak-katik. Sekarang nggak usah. Orang masih hidup dengan alat fungsional MRI. Jadi orang disuruh ngomong, disuruh berpikir, disuruh hitung matematika, disuruh bersiul, disuruh bergerak. Jadi ketahuan di mana ya program-program itu bekerja. Ya. Penelitian tahun 99 di King's College London, dulu namanya Institute of Psychiatry London, itu menemukan lokasi yang mengendalikan bicara dan bahasa dalam otak laki-laki dan perempuan berbeda. Mungkin ayah bunda sudah pernah dengar seminar ini ya, saya ulang supaya kita tambah paham. Ya. Jadi ini otak laki-laki, ini otak perempuan. Ya, ini yang kanan, ini yang kiri. Ya, itu ini depannya sini ya. Itu ada warna orange ini, laki-laki hanya di otak bagian kiri, perempuan kiri dan kanan. Apa nih Bu Aisyah? Ini adalah pusat bahasa dan kosakata. Di sini. Laki-laki cuma di otak kiri, perempuan kiri kanan loh Bunda, ya. Nah, ini yang mendasari perempuan ya lebih pandai bicara dan bisa bekerja sambil terus bicara. Ini dia nih kita. Makanya dihitung-hitung oleh para ahli, ya. Laki-laki dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuhnya. Jadi kalau dijumlahkan rata-rata komunikasinya 7.000. Bunda yang punya suami pendiam itu yang 5.000. Ada juga bapak-bapak atau laki-laki yang wataknya pembicara bisa 9.000, tapi rata-rata 7.000. Ya. Mari kita lihat perempuan. Nah, perempuan 6.000 sampai 8.000 kata. 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, 8.000 sampai 10.000 gerakannya. Dan komunikasi perempuan ini jumlahnya 20.000 per hari. Per hari terdiri dari kata, bunyi vokal dan gerakan. Ada juga sih ibu-ibu yang pendiam, ya. Mungkin Bu An pendiam, Bu An. Yang pendiam 16.000, ya. Yang aktif bicara 24.000, ya.
Nah, ini yang membedakan tadi, sehingga karena potensi laki-laki cuma 7.000, perempuan 20.000, ini yang membedakan tadi di dalam pola pengasuhan. Makanya ibu lebih banyak yang membasuh luka karena bisa membujuk anak lewat kata-kata ini gitu. Ya, ini kan jauh banget ini, 3 kali. Ya. Dan dikatakan juga wanita bila dalam sehari komunikasi kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Makanya Bunda, salurkan tuh yang 16.000. Gimana Bu Aisyah caranya? Ya cari cara yang baik. Ya. Kalau para Bunda hari ini mendampingi anak-anak belajar ya, kayak gini, itu insya Allah cukup. Cukup. Karena 16.000 itu minimal anaknya 7 ya, atau minimal ya 7 ya, 15 aja masih cukup itu. Dengan 16.000 potensi punya anak 15, Bunda sendiri yang masak, Bunda sendiri yang cuciin baju anak-anak, Bunda sendiri yang setrikain baju anak-anak ya, itu cukup. Sebagaimana orang tua kita zaman dulu. Sekarang kan karena nggak banyak ya, 2 ke 3 ya, paling untuk 5 ya. Ya 1-2 lah, ada yang 10 ya. Kemudian mungkin sudah dibantu ya rumah tangga kita dengan pekerjaan-pekerjaan pakai mesin cuci baju kan, mesin cuci piring, bahkan mungkin ada khadimat kita bantu. Atau insya Allah cukup berarti. Daripada Bunda nggak tidur ya, mendingan ya kita menggunakan kata-kata ini untuk membantu anak-anak, mendampingi anak-anak. Oke? Dan ini memang tugasnya ibu yang lebih banyak karena 20.000 banding 7.000, Masya Allah. Jadi ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Apabila engkau telah persiapkan mereka dengan baik, maka sesungguhnya engkau telah mempersiapkan sebuah generasi yang baik dan kuat. Ya, ini ada pujangga dari Mesir, Kairo Mesir yang mengatakan ini. Karena memang secara fitrah perempuan dari dulu itu komunikasinya lebih banyak. Sehingga bisa dong ibu-ibu yang berperan dalam pola pengasuhan yang lebih banyak ngomong untuk mengarahkan dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Sudut mata, kita belajar lagi sudut mata ya. Perempuan, sudut matanya karena perbedaan sel kerucut di retina mata. Jadi ibu-ibu itu perempuan, yang anak kecil perempuan atau sampai lansia ya. Kalau kita lihat ke depan, kanan kiri masih bisa kelihatan, Bun. Ya, ini masih bisa nih. Ya, segini. Tapi memang ke depannya pendek. Laki-laki karena sel kerucut retina matanya lebih sedikit, laki-laki itu kalau melihat itu kayak lihat terowongan, lurus aja kayak gitu, ya. Cuman panjang, nggak bisa lihat kanan kiri. Ini baik anak laki-laki, bapaknya juga kah, atau ayah kita barangkali masih punya ayah, guru laki-laki juga begini. Ini fitrah dari Allah. Karena apa? Karena sel kerucut retina mata yang berbeda. Perempuan bisa luas. Kenapa begini? Wallahu a'lam bishawab. Yang paling tahu persis pasti Allah yang maha tahu. Tapi dari pengalaman dan survei, observasi dan riset dari para ahli, perempuan dikasih Allah mata seperti ini supaya perempuan jago menjaga sarang, jago kerja di rumah. Makanya nggak heran ibu-ibu kan sambil masak, matanya dimasakkan, ada orang datang, ibu tahu loh lewat sudut mata. Sambil masak siapa tuh kan gitu. Atau lagi masak tikus lewat, ibu tahu loh lewat sudut mata tuh Bu. Iya kan? Iya. Nah sambil nyusuin anak, mata kita di anak, ada orang datang, ibu tahu loh. Kalau laki-laki ini orang sering sebut namanya mata berburu, mata hunter. Sehingga bapak-bapak memang di luar rumah yang kerjanya untuk menjemput nafkah ini, itu harus jago lihat lurus ke depan itu yang lebih panjang gitu. Kalau zaman dulu orang berburu nafkahnya betul-betul ke hutan berburu binatang, itu bapak-bapak lebih jago. Masuk ke hutan dari jauh ya, kan jauh nih antara bapak dengan jarak menjangan. Itu laki-laki bisa lihat dan fokus. Ya, tinggal dipanah, kena. Jangan ibu-ibu masuk hutan. Udah nggak lihat di depannya, ngomong terus. Mana si Kijang ini? Larilah tuh Kijang karena dia dengar ibu ribut. Ini namanya pembagian tugas yang berdasarkan fitrah. Sekarang kan nggak berburu di hutan Bu Aisyah. Iya sekarang berburu atau menjemput nafkahnya dari gedung ke gedung, dari kantor ke kantor kan gitu ya. Naik kendaraan, naik motor, naik mobil.
Laki-laki tuh lebih jago lihat ke depan tuh. Makanya saya sering kalau jalan sama suami bawa mobil, kalau sudah mau sampai di tempat gedung ini, dari jauh suami saya bilang, itu dia, gedungnya sudah kelihatan. Saya begini loh, mana sih gitu, nggak lihat. Nggak lihat. Makanya ya itu sering bertengkar tuh, masa gitu aja nggak lihat, memang nggak lihat ya. Barulah suami saya sadar juga, termasuk saya, padahal kami dua-duanya dokter ya. Kami nikah dua-duanya dokter, tapi ilmu ini baru masuk di Indonesia 2006. Saya menikah 92 sampai 2006 berantemnya gara-gara ginian terus nih. Makanya bapak-bapak kalau bawa mobil terus mau ngebut ke depan, itu bapak-bapak lebih jago sebetulnya Bunda, ya. Bapak-bapak bisa lihat itu antrian ke depan tuh. Makanya kadang ngebut. Jago memang bapak-bapak. Apalagi kalau udah bawa mobil, hormon testosteron meningkat. Jago banget. Ibu-ibu suka khawatir. Makanya ibu-ibu bawel kan. Awas, awas, awas. Lihat kanan kiri, awas, awas, awas. Bapak-bapak itu bising kalau kita gituin, Bu. Mending kita diam. Gini. Ya. Kenapa? Karena itu jagonya laki-laki. Sudah kasih dia. Memang itu laki-laki. Matanya didesain oleh Allah untuk bisa seperti itu. Cuman sering bermasalah kalau nanti masuk di mana? Ya, di rumah. Cari barang, kunci mana kunci, matanya lurus, kunci di samping itu nggak lihat loh. Atau buka kulkas, Bu, mentega mana Bu? Kata ibunya ya, ini saya anak laki nih ya. Ada nak di kulkas? Nggak ada Bu. Ada nak? Nggak ada. Pas ibunya datang dapat ibunya, ini apa? Oh iya ya gitu. Dan ibu-ibu kalau marah kan sama kan, keselnya sama kan. Makanya cari pakai mata, jangan pakai mulut kan gitu. Itu karena anak laki-laki itu nggak tahu kalau matanya itu sempit, nggak tahu. Ya, saya aja yang sekolah anatomi baru tahu 2006, suami saya juga dokter baru tahu 2006, sampai makanya kami ketawa-ketawa berdua, pantesan selama ini ya cari barang nggak ketemu. Suami saya buka kulkas cari telur loh Bu, carinya ke depan sini, pada telur di samping loh. Ya, itu bisa bertengkar dan laki-laki tersinggung kalau kita marahin dia dengan makanya cari pakai mata, itu tersinggung. Ya. Karena apa? Karena dia sudah pakai mata, cuman dia nggak tahu sudut-sudutnya gitu. Maka Bunda, kalau suami cari sesuatu, anak laki-laki cari sesuatu, tolong dibantu saja dan langsung diam, tutup mulut. Karena kalau kita buka mulut, ada aja yang kita omongin. Makanya cari pakai mata, jangan mulut. Ya, sudah kasih. Dalam hati kita bilang apa? Ya Allah, mata laki-laki banget. Nah, itu jauh lebih enak. Dan jauh lebih menyenangkan. Ya, nah. Kemudian apa lagi? Ini otak ya, kita belah sekarang. Di tengah otak ini ada namanya corpus callosum. Mungkin juga ayah bunda pernah dengar berita seminar ini ya. Corpus callosum ini menghubungkan antara otak kiri dan kanan. Mohon izin ayah bunda, bapak ibu guru, karena kesepakatan internasional kita tetap pakai bahasa Latin untuk penamaan, ya. Nah, corpus callosum ini ada perbedaannya. Kita lihat dulu di mana posisi corpus callosum. Dia di tengah ini, melengkung. Laki-laki ada corpus callosumnya, perempuan ada corpus callosumnya, ya, di tengah, ya. Nah, kemudian ada perbedaan ukuran ternyata antara corpus callosum laki-laki dan perempuan. Penelitiannya oleh Dr. Roger Grosky PhD di UCLA. Dia menegaskan bahwa otak perempuan corpus callosumnya lebih tebal. Bahkan di dalam buku itu dikatakan lebih tebal 30% nih perempuan yang ini corpus callosumnya. Lebih tebal. Ya. Karena lebih tebal maka perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Bun, kita gini kan Bun? Bisa kayak gini ya? Itulah makanya kita itu ya Allah sudah dikasih anugerah 20.000 kata, matanya lebar, otak tengahnya tebal. Maka dalam kondisi pandemi semua kembali ke rumah, insya Allah seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu itu sanggup mengerjakannya. Ya. Caranya gimana Bu Esa? Caranya adalah tahu dulu nih bahwa begini anugerah ya pada otak perempuan dan ada beda dengan laki-laki. Ini harus tahu. Karena dengan tahu kita malu sama Allah kalau kita ngeluh. Ya Allah, otak saya lebih lebar, kenapa ngeluh kan gitu. Saya juga dulu begitu. Saya paham dulu bahwa saya waktu itu nggak tahu, makanya ngeluh terus. Setelah tahu 2006 malu loh ngeluh. Ya, karena bisa. Walaupun harus tahu juga bahwa tidak semua pekerjaan rumah harus selesai hari itu juga. Nggak mungkin, Bun. Ya. Banyak banget pekerjaan rumah kalau sampai yang detil-detil itu.
Maka bikinlah mana yang penting dan genting dalam kondisi hari ini. Penting-genting besok lagi apa. Ya, dan insya Allah sanggup kita. Ya, nah kayak gini kan Bun, biasa kan kayak gini ya. Tuh. Nah ini kan seru ya perempuan nih kayak gini. Tuh. Di luar negeri karena mereka duluan tahu tentang penelitian ini. Mereka lebih tahu tahun 2000-an. Maka mereka dengan senang hati ya kerja, apalagi yang working from home kayak gini, bawa anak sambil nyusuin kah, sambil ya tentu perhatikan off cam-nya ya, on cam-nya ya, itu harus diperhatikan, jangan sampai lagi nyusuin kelihatan kan gitu. Mereka dengan sadar hati bahwa mereka bisa kayak gini ya. Laki-laki bisa nggak dipaksa kayak gini? Bisa aja, tapi capek nantinya ya. Otak laki-laki kenapa? Karena Allah buat otak laki-laki itu dibuat untuk pekerjaan khusus. Pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas, otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Laki-laki nih, ya, kalau dia sudah 10 menit ke atas mengerjakan sesuatu itu, konsentrasi pendengaran menurun. Makanya laki-laki hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Ini harus paham Bunda. Ya, kalau enggak nanti kasihan suaminya, ya. Kalau kita nggak ngerti, kita marah-marah terus nanti. Ya. Nah, ketika pria membaca koran, buku, pegang gadget, nonton televisi, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita. Apalagi sudah 10 menit ke atas. Itu sering kejadian tuh, suami lagi fokus lihat televisi atau lihat laptop atau gadget karena sedang kerja dari rumah. Saya panggil kan, saya biasa kalau panggil suami tetap panggilnya Mas ya, karena dia usianya lebih tua dari saya juga. Mas, udah cantik kan Mas? Nggak nengok, mulai naik setengah oktav Mas. Nggak nengok juga, balik Mas. Pas kita ngomongnya tinggi, muka kita ya melotot, dia nengok. Dan itu sering terjadi pada bapak-bapak itu. Pada saat suatu seminar sebelum pandemi, ada bapak-bapak tanya sama saya, Bu Aisyah, saya heran ya, kenapa istri saya kalau manggil melotot? Saya bilang, itu panggilan keempat Pak. Yang istri bapak cantik panggilan pertama. Gitu. Anak laki-laki juga gitu. Bu Aisyah saya heran kenapa bundaku kalau manggil marah. Anak laki-laki. Saya bilang itu panggilan ketiga nak. Bundamu cantik panggilan pertama. Kenapa? Karena kita nggak tahu bahwa laki-laki itu bukan sengaja tidak mau jawab panggilan kita. Dia sedang konsentrasi, pendengarannya menurun. Apalagi matanya lurus. Lengkap kan Bu? Memang Allah mendesain otak laki-laki untuk mengerjakan sesuatu itu konsentrasi, nggak usah terpengaruh dengan yang lain. Makanya pekerjaan oleh laki-laki itu pasti beres. Ya, kenapa? Karena nggak terganggu. Ya, sama nih. Kalau nanti ada anak laki-laki atau suami sedang seperti ini dan sudah setengah jam, bunda lewat di belakangnya memberikan informasi hanya sambil lalu, itu nggak dengar. Ayah makan ya, udah siap, sambil lalu, nggak dengar Bun. Bunda tunggu di ruang makan, ini udah setengah jam, 1 jam, kok nggak datang ya? Setelah 2 jam baru dia datang, kata suaminya, kok nggak bilang sih makan udah siap loh? Saya tadi bilang, enggak loh. Kenapa? Karena kita sambil lalu. Kalau sambil lalu dia nggak dengar. Kenapa? Sedang konsentrasi, pendengaran menurun. Maka kalau ingin memberi informasi pada suami kah, anak laki-laki yang kondisinya kayak gini dan sudah di atas 10 menit, dicolek Bun, dicolek. Ya, Abi, Papa, Mas, ya, makanan udah siap. Dia gini nih, gitu sekarang gitu. Apa? Gitu, suka gitu. Dan gak usah tersinggung Bun, karena dia kaget memang. Ya, apa? Ya, makanan udah siap. Oh iya. Itu dia dengar. Tapi kalau sekelebatan sambil lalu, oh nggak dengar. Ya, kecuali belum 10 menit baru buka laptop ibu ngomong dia dengar. Ya, paham ya? Nah, sekarang pada laki-laki kalau tadi terjadi multitasking, saat beralih dari tugas satu ke tugas berikutnya, otak pria tampak menggunakan energi lebih banyak daripada otak wanita. Jumlah sel yang diaktifkan juga lebih banyak, makanya lebih capek. Bukan nggak bisa ya, bisa tapi capek banget kalau bapak-bapak kita suruh kayak gini. Capek banget. Ya, kalau sesekali banget, kalau darurat banget, oke lah. Tapi begini gayanya nih capek. Bahkan bisa rusak otak laki-laki kalau dipaksa multitasking kayak gini. Ya, kalau kita perempuan sambil coba ya, sambil gendong. Bahkan ini anak nyusu nih, potong-potong sambil. Ini mukanya nih nggak capek, ketawa malah. Itu emang kita, karena korpus kolosumnya lebih tebal. Ya. Nyetrika nih sambil webinar. Mungkin hari ini juga ada ibu-ibu sambil dengerin webinar, sambil nyetrika. Itu bisa perempuan. Nah, kalau laki-laki mau kita minta bantuan, tolong satu-satu aja yang dilakukan.
Kayak gini laki-laki masih bisa, karena cuma satu. Jadi bunda yang mau suaminya bantu pekerjaan di rumah, ya ingat baik-baik bisa, tapi satu-satu, nggak kayak kita, ya. Nah, dan suami membantu pekerjaan istri di rumah tuh sunnah memang. Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju sholat. Ya. Dan kalau kita baca sirah Nabawi yang lengkap gitu ya, Rasulullah kan membantu pekerjaan rumah tuh satu-satu. Ya, tisik bajunya satu, ya tisik terompahnya gitu. Ya, gendong cucunya kan satu-satu itu, nggak sambil gendong cucu juga tisik baju, nggak begitu. Kalau kayak gini masih bisa laki-laki bantu kita. Nyuci ya nyuci aja satu gini, nyuci gini, nggak lagi sambil ya buka HP-nya atau ibu titip anak yang masih kecil di samping bapak ini. 10 menit dia masih rasa anak ada di sini, di atas 10 menit anaknya guling-gulingan, nggak kedengaran, nggak kerasa, nggak kedengaran. Kenapa? Matanya lurus, otak konsentrasi, pendengaran menurun untuk mengerjakan pekerjaan di depan. Ini yang harus kita pahami supaya kita nggak marah-marah. Ayah gimana sih? Aku kan udah titip anak, masa gitu aja nggak lihat? Kalimat masa gitu aja nggak lihat itu membuat bapak-bapak tersinggung sebetulnya di bawah sadarnya ya. Cuman bapak-bapak karena bijak aja dia nggak mau marahin lagi istrinya tuh. Ya, Masya Allah. Jadi punten please kitalah yang paham bahwa oh ya dia laki-laki. Kalaupun mau minta tolong satu aja. Ya. Kayak gini masih bisa nggak bapak-bapak minta tolong? Ya, dia bapak-bapak working from home, anaknya masih kerja di sini. Bisa kalau begini. Tapi pas bapak ini fokus lagi ke laptopnya, setelah 10 menit dia fokus ke sini. Anaknya manggil nggak dengar. Abi, yang ketiga baru apa gitu. Kadang kalau istri nggak ngerti dari jauh istri bilang apa coba, tuh kan gitu aja dia nggak perhatiin. Padahal bukan nggak diperhatikan bunda. Laki-laki kalau sudah 10 menit lagi fokus apa yang ada kerjaan di depannya, itu pendengaran menurun, mata pun lurus. Beda sama kita perempuan. Ya. Bisa nggak bapak-bapak begini? Bisa. Asal satu aja, jangan lagi dia buka laptopnya atau ada kerjaan yang lain yang kita suruh. Satu begini. Tapi ketahuilah bunda, memang otak laki-laki ya didesain oleh Allah beda dengan perempuan. Kalau bunda mau titip ananda seperti ini biar bapaknya main-main, memang tidak bisa selama kalau sama bundanya. Setengah jam, udah cukup itu. Ya, kalau ada bapak-bapak bisa gendong anaknya 1 jam tuh, keren banget. Ibu harus bersyukur. Ya, misalnya kita, Abi titip ya, Umi mau mandi, ya silakan. Abi, laki-laki pengen tahu berapa lama kamu titip, jadi sampaikan, Abi, kira-kira Umi mau mandi, habis itu sholat 30 menit, nah gitu. Sehingga laki-laki udah siap, oke, dia dengan rela tinggalkan pekerjaannya 30 menit sama anaknya, fokus di situ. Dan gaya laki-laki kan gaya tega kan. Walaupun anaknya perempuan diajak main guling-gulingan. Sudah bunda nggak usah lagi marah. Nggak usah terlalu ketakutan. Pasrahkan pada ahlinya. Ya. Karena banyak bapak-bapak tersinggung gara-gara istrinya suruh main sama anaknya. Dia ajak main guling-gulingan. Istrinya ribut lagi. Awas, aduh nanti kepalanya kebentus. Aduh, nanti lehernya patah. Aduh, itu yang bikin lagi laki-laki tersinggung. Ya. Nah, seperti ini bisa nggak bapak-bapak? Bisa. Kenapa? Karena ini kan dia membacakan dan anaknya sudah besar, nggak mungkin terguling. Ini bisa kalau gini. Begini bisa juga. Tapi itu tadi bapak-bapak ya kalau udah ngobrolnya keasikan ngomong bola di atas 10 menit itu dia kadang-kadang nggak lihat loh anaknya bisa turun kalau ya. Ya ini sebetulnya ini bisa ya. Nah sekarang kita juga harus paham tentang otot wajah. Ya. Otot wajah perempuan karena mengandung estrogen, maka kalau perempuan ngomong atau menyimak omongan, itu 10 detik pertama muka perempuan tuh bisa berubah-berubah. Apa kabar yang baik? Masuk gitu, bisa kayak gitu perempuan. Nah ini makanya kadang kita selalu menganggap perempuan tuh ekspresif banget ya. Dia benar-benar penuh rasa. Termasuk kalau kita dongengkan anak-anak, ibu-ibu kalau dongeng anak-anak atau guru perempuan yang mendongengkan anak-anak, guru TK perempuan mendongengkan anak-anak, itu asik banget. Mukanya berubah-berubah. 10 detik bisa 6 kali berubah loh. Itu tadi. Laki-laki bagaimana? Kadang-kadang ada sering kekesalan ibu-ibu istri pada saat suami baru pulang,
Laki-laki kalau baru sampai di satu tempat, 10 menit pertama, apapun perasaannya, mukanya rata. Seperti ini. Ini yang kadang-kadang ibu-ibu kesel. Disangka suami nggak suka pulang ke rumah, padahal suami seneng. Bahkan bisa jadi suami lihat istrinya menyambut dan istrinya sudah berdandan ya, cantik, manis, wangi, bergairah. Cuman mukanya sama. 10 menit pertama. Pokoknya patokannya 10 menit lah, Bu. Ini. Istri seneng kan jemput suami kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abi, senyum kan, Bu? Bu, kalau kita senyum sama suami, apa sebetulnya yang ingin kita minta pada suami? Apa? Membalas senyum. Bisa, Bu, tapi setelah 10 menit. Karena kalau kita nggak tahu kita senyum sama suami, sudah 5 menit, dan menit ke-6 suami tidak balas, itu perempuan langsung marah tuh, langsung jengkel dan agak-agak paranoid. Dalam hatinya apa tuh kan, dia nggak senang pulang ke rumah. Lihat aja tuh mukanya rata. Padahal laki-laki bukan tidak senang, orang dia gembira kok. Bu Aisyah, bedanya gembira sama marah sebetulnya tuh gimana? Ya, nanti setelah 10 menit. Kalau setelah 10 menit suami kita marah, ada yang dimarahin atau apa, berarti datang sudah marah itu. Tapi setelah 10 menit biasa-biasa aja malah senyum-senyum, dia datang udah seneng. Ya Bun? Boleh Bun? Nah, karena ya ada riset mengatakan laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Jadi Bunda, kalau suami datang tetap aja senyum. Ya, berapa menit Bu Aisyah? Ya, lebih 10 menit. Walaupun belum dibalas, tetap aja senyum. Ya, kenapa? Karena memang itu fitrah juga. Bapak-bapak suka heran sama istrinya. Kenapa tadi dia senyum, sekarang sudah manyun? Karena kita nggak ngerti, kita nggak belajar tentang perbedaan otak laki-laki dan perempuan. Demikian juga anak laki-laki. Kalau anak laki-laki baru datang ya, ini di luar pandemi ya, atau misalnya anak laki-laki habis keluar beli beras sebentar, kita minta tolong, udah besar ya misalnya, sampai di rumah 10 menit mukanya kayak gini, itu bukan berarti dia kesal, marah dan sebagainya. Sudah, tidak usah hiraukan yang 10 menit pertama. Perhatikan yang 10 menit berikutnya, ya, karena seringnya bertengkar karena ini, ya. Dan ya sekarang tadi perempuan hipotalamusnya yang lebih, korpus kolosumnya yang lebih tebal, laki-laki Allah buat hipotalamus yang lebih besar, ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Ya, hipotalamus yang mana sih Bu Aisyah ini? Hipotalamus ini persis di tengah, bentuknya segitiga, laki-laki lebih lebar 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Kalau ini hipotalamusnya laki-laki di gambar ini, ya perempuan itu nggak ada setengahnya loh. Apa fungsi hipotalamus? Banyak fungsi hipotalamus. Ya, cuman yang perbedaan antara laki-laki perempuan, fungsi hipotalamus itu adalah ya satu, menjaga keamanan. Laki-laki lebih jago jaga keamanan dibanding perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, karena Allah membuat hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar. Itu besar loh, perbedaan yang sangat besar. Kalau ini kan 30%. Ya, makanya laki-laki masih bisa juga multitasking tapi capek. Kalau ini lebih lebar 2,5 kali. Makanya bapak-bapak itu pada saat sudah punya istri, dia menjaga keamanan dirinya, menjaga keamanan anaknya, menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan rumah, menjaga keamanan ekonomi. Kalau seorang suami bekerja pada negara, menjaga keamanan negara, ya. Kepala sekolah ya, bapak-bapak yang jadi kepala sekolah menjaga keamanan sekolah, itu laki-laki. Laki-laki. Anak laki-laki pun dari kecil dibanding saudara perempuan lainnya, dia yang menjaga keamanan. Walaupun anak laki-laki senang bermain, kalau ibunya sakit, anak laki-laki yang jagain ibu. Sambil main tentu. Ya, nah ini. Termasuk tadi ya menjaga keamanan ekonomi ya. Nah, apalagi pusat lapar dan haus. Laki-laki lebih lebar, makanya bapak-bapak lebih cepat lapar dan haus, anak laki lebih cepat lapar dan haus. Bunda yang punya anak laki-laki, dengarkan saya ya Bun, karena saya punya 4 anak laki ya. Pantang nasihati anak laki dalam keadaan lapar. Karena dia pusat makan dan minumnya ini lapar hausnya lebar. Kalau anak laki-laki mengerjakan tugas, walaupun tinggal 1 nomor atau 2 nomor misalnya ya, terus dia lapar, Bunda aku lapar, aku makan dulu boleh nggak? Kasih makan aja dulu Bun, kasih makan. Cuman banyak ibu-ibu bilang apa? Karena ibu-ibu tahan lapar karena hipotalamusnya kecil, apa kata ibu-ibu? Udah tanggung kerjain aja 2 lagi. Itu bikin anak laki-laki nggak enak lah Bun. Kan tinggal 2 soal Bu Aisyah, tetap.
Laki-laki kalau sudah bilang aku lapar, itu sudah 15 menit laparnya. Jadi kasih makan dulu. Ayo kita makan dulu nak ya. Habis makan kerjakan ya. Iya bun. Semangat ya. Makanya anak laki-laki akan ya menghargai ibunya. Karena paham tentang ini. Suami juga begitu. Kalau suami pulang, pertanyaan yang paling disuka oleh suami itu, Abi sudah makan? Ayah sudah makan? Atau anak laki, kakak udah makan? Walaupun kita tahu mereka pergi makan itu. Tetap tanya. Sudah, alhamdulillah udah. Tapi belum. Oh iya, oke. Seperti itu. Ya. Apalagi pusat tidur. Pusat tidur. Yang punya anak laki, apalagi remaja ya, karena testosteron meningkat, jangan heran pada saat lagi belajar online mereka tidur-tiduran, mereka bahkan ngantuk. Iya, karena laki-laki pusat tidurnya lebih besar. Ya. Dan anak remaja laki-laki itu bukan hanya 8 jam, dia butuh tidur 10 jam. Makanya perhatikan tidurnya gitu. Ya. Suami juga begitu, bapak-bapak juga begitu. Nah, ini juga pusat syahwat birahi. Istri harus tahu persis tentang hipotalamus ini. Punten maaf ya. Ya, karena hipotalamus pusat syahwat birahi ini bersamaan juga dengan pusat menjaga keamanan, maka seorang suami yang sudah 3 hari, 4 hari bekerja, ini hipotalamusnya tegang. Dan yang paling efektif apabila memang sudah menikah laki-laki ini, itu dirilekskan dengan apa? Hubungan intim suami istri. Ini ibu-ibu harus tahu. Sehingga ibu-ibu pun selalu senantiasa siap. Perempuan karena hipotalamusnya tidak selebar laki-laki, makanya perempuan mah ya kadang-kadang nggak terlalu minat banget kan. Ada yang begitu, ibu-ibu suka curhat sama saya ya. Tapi laki-laki harus, Bu. Kenapa? Ini pusat menjaga keamanan juga. Supaya lentur dan besoknya masih bisa ya bekerja dengan baik, ini makanya harus dilenturkan dengan hubungan intim suami istri. Ya. Baik. Dan satu lagi, di dalam otak kita itu ada otak emosi. Ini yang bikin kita sering kesel, marah, jengkel. Tapi di sisi lain juga ini ada emosi positif, semangat, gembira, bahagia. Ya, semua orang ada. Oke, dan ini bukan hanya manusia yang punya limbic system, tetapi juga hewan golongan mamalia punya otak emosi ini. Makanya sering disebut ya otak mamalia. Ya, ini disebut otak mamalia. Saya sebelum saya kembalikan ke Bu Aan ya, saya cuma mau bilang ayah bunda, punten, insya Allah mudah-mudahan semua ayah bunda yang punya anak sudah akikah ya bun. Ya. Karena salah satu makna akikah itu adalah menebus sifat binatang atau mamalianya anak kita yang ada di otaknya. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Kenapa laki-laki 2 kambing? Tadi kita bilang kan otak laki-laki lebih besar. Ya kan, makanya otak emosinya juga lebih besar, dia punya sistem. Makanya 2 kambing. Tapi kan besarnya nggak 2 kali lebih besar, Bu Aisyah. Iya, kan nggak ada kita bisa, Pak saya mau potong kambing 1/4 kan nggak bisa. Makanya diperlambangkan 2 kambing, perempuan 1 kambing. Ada ibu-ibu tanya, Bu Aisyah boleh nggak kambingnya diganti ayam? Nggak bisa Bu, karena ini yang mau ditebus otak mamalia. Ayam bukan mamalia. Ya, kenapa saya bilang begini? Karena banyak sekali pasien narkoba kami, memang orang kalau pakai narkoba itu ini yang rusak loh bun. Tapi ada yang sangat rusak, sifatnya jadi lebih turun derajatnya daripada binatang. Itu kalau saya konsultasi sama bapak ibunya, saya tanya, Pak, Bu, anaknya udah diakikah belum? Belum Bu Aisyah. Apa dalam hati saya bilang pantesan. Padahal tuh anak yang saya bina itu udah 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, belum diakikah. Ini belum ditebus. Itulah makanya saya bilang sama orang tua itu, Pak, Bu, walaupun mereka sudah 30 tahun, 35 tahun, saya mau bilang bahwa di otak anak bapak ibu tuh ada otak emosi, otak mamalia, harus tebus dengan akikah. Mereka barulah mau akikah. Ya, jadi sekali lagi itu akikah sangat penting, apalagi untuk the limbic system ini. Ya, ini waktunya juga sudah berjalan terus. Saya mungkin kembalikan ke Bu Aan dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu ya.